warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menanggapi beritanya ya dari Priangan Insider.com ya, yang beritanya luar biasa dan hari ini baru saya baca bro ya, baru saya baca dari rekan saya Pak Asep gitu kan. Nah saya ingin menanggapi ya Pak Jo ya sebagai timnya ya yang memberitakan ini ya beritanya ini, karena memang di bawah kan di sini dikatakan hingga berita ini diturunkan Kades Jatiwangi belum memberikan tanggapannya. Nah, perkenalkan dulu ya, nama saya Anton Widiatno, saya sebagai kuasa hukum Pak Tata bin Andi ya. Kades Jatiwangi, Kecamatan Pakainyeng, Kabupaten Garut. Jadi saya berhak untuk menanggapi dan sudah dapat izin tadi saya telepon ke Pak Tata mau ditanggapi oleh Pak Tata atau saya. Nah, dia mempersilahkan saya untuk menanggapinya. Terkait berita ini tidak benar. Sangat tidak benar. Dari judulnya aja udah seakan-akan apa Pak Tata mengaku gitu kan. Mengaku itu seakan-akan Pak K sudah mengakui gitu kan, sudah mendekati hakim pengadilan. Apalagi ini sudah ada lembaga yang dianggap sangat-sangat dijunjung pengadilan gitu kan. Nah ini saya klarifikasi kepada ini fitnah. Fitnah ya, fitnah. Makanya saya ingin klarifikasi langsung ke medianya langsung gitu ya. Tapi saya juga memanggil media yang lain, gitu kan. Bukan apa-apa, biar tanda beritanya benar lah gitu kan. Ini saya lihat, ini narasumbernya Bapak Amin Sukirman ya Pak ya? Pak Amin Sukirman SH ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak Amin ini sebagai apa di sini? Sebagai kuasa hukum kah? Kalau kuasa hukum tentunya ada surat kuasanya. Ya. Dari pelapor katanya ya. Tapi berita ini muncul melalui sambungan seluler. Langsung atau tidak langsung menanyakannya, saya juga nggak ngerti ya Pak Jo ya. Punten ya, ini saya mengaji apa langsung. Nah, dikatakan ini beritanya dari warga. Yang memberitakan, warganya siapa namanya gitu kan ya. Namanya nggak disebutkan narasumbernya oleh Pak Amin itu ya. Dan apalagi ini yang wawancaranya lewat seluler, Pak. Nah, saya nggak mau lewat seluler, langsung aja ketemu dengan kita lah biar jelas gitu kan ya. Lewat seluler ya. Warganya siapa dan ini luar biasa ini judulnya aja kan ke bawah sampai ke bawah itu punten ya. Kata-kata dari judul ke bawah itu sedikitnya kan agak nggak nyambung gitu kan. Nah, sampai sekarang ya belum ada punten ya Pak Jo ya, Pak Jo ataupun apanya datang ke kita gitu kan untuk menanyakan perihal apa yang oleh narasumber tersebut ya, terlalu si AK lah, AK menanyakan terkait ini ke kita ya. Tapi saya langsung telepon ke medianya langsung untuk ngobrol sama kita gitu kan. Terkait hal ini itu fitnah Pak. Tidak sama sekali klien saya menemui atau beranggapan pede gitu kan. Gara-gara sudah minta bantuan lah ke orang pengadilan, tidak sama sekali Pak. PD di sini ini saya PD sebagai kuasa hukumnya karena fakta hukumnya sangat jelas. Fakta hukum yang berbicara di persidangan sangat jelas. Tidak ada yang memberatkan Pak Tata. Coba cek lah. Cek Pak. Pertama, saksi dari jaksa. Tidak ada yang memberatkan Pak, bahkan meringankan. Bahkan suaminya pelapor pun meringankan. Dia mengakui tidak pernah Pak Tata ngomong hal tersebut Pak. Bahkan pelapornya sendiri tidak ada di tempat Pak. Karena dibuktikan dengan surat. Makanya pede kita gitu kan. Pasal 310-nya itu ayat 1 tidak terbukti Pak. Pasal 310 itu sifatnya individual. Ya. Individual. Kalau memang
ini apa yang dilaporkan itu pasal 300, barang siapa, ya, barang siapa yang menuduh, menuduhnya siapa, lembaganya siapa, disebutkan atau tidak, Pak? Menyiarkan, Pak. Dari beberapa unsur tersebut tidak ada yang memberatkan. Secara ini tidak ada, makanya kita pede kan. Loh, ini disebutkan pede. Terus menemui hakimnya siapa, Pak? Hakimnya siapa? Tidak ada sama sekali sebutkan hakimnya siapa, orangnya siapa. Bentar, jadi benar, Pak. Dan tentunya ini akan menyarat ya dugaan pidana yang lain, Pak. Dengan pemerintahan seperti ini, Pak. Pasal berapa? Undang-undang ITE, Pak. Makanya besok kita akan melaporkan, Pak, peristiwa hukum ini, Pak, ke kepolisian Polres Garut, karena ini jelas ada unsur pidananya, dugaan tindak pidana, bukan ada dugaan tindak pidananya mengenai berita ini, Pak. Mengenai berita ini. Besok pagi kita akan melaporkan tentang berita ini oleh yang apa namanya sebagai narasumber ini, Pak. Namanya AK, Pak. AS ya, AS. Akan kita laporkan, Pak, AS ini. Jangan menuduh dong, Pak. Apalagi menuduh hakim, Pak. Institusi, dan itu kan gambarnya jelas, Pak. Pengadilan, Pak. Luar biasa ini, Pak. Bisa ramai, Pak. Gitu. Pak Anton, ini mungkin kita sedikit bertanya, Pak ya. Siap. Sedikit bertanya terkait apa yang dimuat dalam pemberitaan salah satu media yang barusan Pak Anton baca mungkin ya. Nah itu kan si inisial AS itu, nah ini kan mungkin kalau dari sisi media itu merupakan salah satu narasumber. Narasumber. Ya kawan. Salah satu narasumber. Lantas yang memberatkan pihak kuasa hukum Pak Tata ini si orang yang digunakan menjadi narasumber ini dianggap tidak ada korelasinya dengan perkara yang sedang berjalan, mungkin seperti itu, Pak Anton. Iya. Yang pertama, kalau memang dia sebagai perwakilan dari pelapor, apalagi ini disebutkan AS SH, Pak. Ya. Mewakili pelapor. Undang-undang kan berbicara jelas mana surat kuasanya. Terus beberapa warganya siapa yang melihat, ya, yang melihat saudara T datang ke H, Pak. Hakim tersebut, Pak. Hakimnya siapa? Ini blunder loh, Pak. Pasalnya lebih luar biasa nanti. Kalau selama Pak Anton menjadi kuasa hukum dari terdakwa saudara T ya, Haji T, Tata bin Andi, ini ada nggak didampingi oleh penasihat hukum dari pelapor sendiri? Saya kan dari pelapor maksudnya, Pak. Okay. Bapak melihat nggak? Didampingi penasihat hukum? Saya ditunjuk sebagai kuasa hukum itu kan setelah masuk ke persidangan, Pak. Sidang kedua kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi saya tidak mengetahui, Pak, apakah pelapor didampingi atau tidak, Pak. Selama bersidang? Nah, selama bersidang pun ya, karena memang kan kewajibannya di pengadilan itu yang datang adalah terdakwa, Pak. Ya, terdakwa mungkin ya. Selama bersidang ya antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum, Pak. Yang ada itu, Pak. Ya, tiba-tiba ini mengatakan bahwasannya ini dari keluarga, Pak. Ya intinya dari pihak kuasa hukum KDS Jatiwangi ini tidak pernah melihat selama persidangan berlangsung baik pelapor ini didampingi, Pak, didampingi oleh penasihat hukum. Yang setahu Pak Anton mungkin hanya jaksa penuntut umum saja, mungkin seperti yang itu. Yang setahu saya selama persidangan, saya tidak pernah mengetahui, Pak, kalau misalkan orang-orang Garut ya, apalagi si organisasi sama saya, tentunya saya tahu nih. Namanya sampai hari ini pas waktu kita sidang, saya tidak pernah melihat, Pak, ada kuasa hukum pelapor, Pak. Makanya saya baru kenal namanya AS, Pak.
Ya, makanya saya sekali lagi pertegas ya ke teman-teman dari wartawan ya, Ya. Bapak wartawan, sampaikan ke AS ya, ini fitnah Pak, Ya. fitnah. Dan tolong klarifikasi ini kalau nggak besok pagi kita akan prosesnya Pak. Saya akan melaporkan bersama Pak Tatang, mendampingi Pak Tatang lah. Saya akan mendampingi Pak Tatang untuk melaporkan hal ini Pak. Karena khawatirnya benar Pak, kasihan Pak, punten ya. Kasihan Pak lembaga tersebut ya sebagai ya, luar biasa gitu kan. Kalau memang benar sebutkan namanya. Warganya siapa yang ngomong seperti itu Pak? Apalagi di media Pak, elektronik lagi Pak. Jangan sampai ini benar Pak. Ya saya mintalah ke saudara AK, AS ya, ini klarifikasi ke kita. Buktikan bahwasanya pernyataannya benar. Karena ini menurut kami ya atas dasar dari Pak Tata tadi saya ngomong, benar nggak tidak Pak? Ini fitnah, ya. Ini tuduhan, dan kita akan melaporkan dugaan tindak pidananya besok Pak. Besok Pak. Nanti juga teman-teman media akan saya undang kembali. Bahwasanya di Polres setelah Polres, teman-teman media tolong ke Polres bahwasanya kita benar Pak memprosesnya Pak. Bukannya. Itu. Ada tanggapan lain Pak terkait dengan keberadaan statement dari AS sendiri? Nah, saya kurang setuju Pak mengenai judulnya Pak ya, punten Pak ya. Ini kan mendiskreditkan lembaga dan orang Pak. Nah, sorry ya Pak, itu Pak AS ya, ini luar biasa nih. Mendiskreditkannya kalau biasa kan Pak. Dan ya saya sangat keberatan lah sebagai kuasa hukumnya Pak Tata. Ya, minta dikoreksi maksudnya. Minta dikoreksi Pak, karena Pak Tatanya di sana di Pak Kenjeng meminta ke saya untuk klarifikasi Pak. Tanggapan kami bahwasanya hal yang diberitakan itu adalah tidak benar Pak. Benar Pak, tidak benar dan fitnah Pak. Tolong Pak itu ya di garis besar Pak. Beritanya itu adalah tidak benar dan fitnah Pak. Ya Pak. Itu Pak ya, saya terima kasih lah ke Pak Jo juga ya selaku tim medianya yang telah datang ya. Saya tanggapi sekarang ya, biar tidak ada apa namanya miskomunikasi Pak ya. Biar seimbang beritanya gitu kan ya. Dan besok Pak saya undang kembali di Polres, kita akan melaporkan orang tersebut ke Polres Garut Pak dengan dugaan tindak pidana ya, pencemaran nama baik, fitnah ya, undang-undang ITE Pak, kita akan laporkan Pak. Besok pagi Pak, jam 9 pagi udah ada di Polres Pak. Oke. Itu Pak. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.